Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Event internasional di sirkuit Mandalika bukan pertama kali digelar nih mas-mas. Masih ingatkah kalian gelar WSBK di sirkuit Mandalika? Ya, event itu tergolong sukses loh. Namun ada satu momen memalukan yang terjadi. Apakah itu? Ya, yaitu kasus unboxing kargo yang berisi motor salah satu pembalap WSBK. Nah, untuk mengantisipasi kejadian serupa, pengamanan balap MotoGP Indonesia 2022 di sirkuit Mandalika Lombok NTB akan lebih ketat dari balap WSBK. Bahkan Polda NTB akan mengerahkan sebanyak 3.500 personel. Personel ini disebar ke 3 ring pengamanan lingkar sirkuit Mandalika. Sejumlah personel ini lebih banyak dibandingkan saat pengamanan WSBK Indonesia 2021 pada November 2021 lalu. Wah, bakal seperti apa ya ketatnya pengamanan gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika nanti? Ya, belum lama ini aparat gabungan Polres Lombok Tengah bersama Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pengecekan lokasi pembangunan pos pengamanan guna mendukung ajang MotoGP sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret 2022. Ini untuk mengecek kebutuhan kesiapan pembangunan pos pengamanan MotoGP Mandalika, kata Satlantas Polres Lombok Tengah AKP Doni Wirastiawan. Ia mengatakan jumlah pos pengamanan yang akan dibangun masih belum ditentukan karena akan dibahas lebih lanjut dengan pihak terkait. Namun mas-mas, jumlahnya tidak jauh beda dengan pos pengamanan pada WSBK tahun lalu. Akan ada rapat lanjutan nantinya, katanya. Selain itu, untuk pengamanan jalur lalu lintas menuju sirkuit Mandalika tidak jauh beda dengan jalur lalu lintas saat ajang WSBK. Pengaturan arus lalu lintas kemungkinan akan sama. Setiap kendaraan menuju sirkuit Mandalika akan diarahkan di parkir sebelah timur sirkuit yang masuk dari jalan bypass Mandalika. Begitu juga pintu masuk dari jalur lama akan parkir di Masjid Nurul Bilad, katanya. Sementara itu, Ditlantas Polda NTB juga menyiapkan kekuatan penuh untuk mengamankan MotoGP maupun saat tes pramusim. Untuk keperluan pengamanan pramusim pada Februari 2022, Ditlantas Polda NTB menyiapkan operasi khusus seperti pengamanan sebelumnya. Untuk kesiapan personel akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Joni juga dapat bantuan personel dari Brimob dan Sabhara. Hari ini kita latih 130 personel yang terdiri dari anggota Brimob, Sabara, dan Ditlantas Polda NTB. Ujarnya, materi pelatihan berisi tentang pengaturan lalu lintas, penegakan hukum, dan pengawalan. Tambahnya, pelatihan tersebut diadakan selama 2 hari, yakni hari Senin 24 Januari di Tribun Lumbung Barat Daksa Polda NTB dan Selasa 25 Januari di Eks Bandara Selapara. Peserta akan diperkenalkan jenis, tipe, dan karakter kendaraan kawal yang dimiliki baik roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya teknis pengawalan, penindakan pelanggaran, dan teknis pengaturan lalu lintas. Hari kedua akan dilakukan praktek lapangan. Berbagai kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan IATC dan WSBK hendaknya bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk perbaikan berikutnya terlebih menghadapi perhelatan dunia MotoGP nanti. Pungkasnya, perlu diketahui pemerintah juga akan menyiapkan 471 shuttle bus untuk menghubungkan koridor pintu masuk Pulau Lombok yang menjadi titik kedatangan penonton baik dari Bandara Lombok, Pelabuhan Lembar, Bangsal, Pelabuhan Kayangan, dan Kota Mataram menuju sirkuit Mandalika. Bagaimana mas-mas, makin tak sabar bukan menanti gelaran event internasional ini? Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Logistik MotoGP untuk tes pramusim di sirkuit Mandalika mulai tiba di Lombok. Logistik MotoGP yang akan digunakan untuk tes pramusim MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit Sirkuit Mandalika Lombok pada 11 sampai 13 Februari 2022 mulai berdatangan. Logistik pertama yang tiba adalah perangkat untuk keperluan Paddock General Office atau PGO di Paddock Sirkuit Mandalika. Logistik berikutnya dengan pesawat Qatar Airways B777 dijadwalkan tiba di Lombok pada 7 Februari 2022. Kata Direktur Utama Moto Grand Prix Association Priyandi Satria kepada Tempo Senin 24 Januari 2022 pagi. Priyandi tak merinci kapan kedatangan logistik pertama ini.
Menurut Priyandi, pada 5 Februari akan datang tim awal Dorna Sport dan International Road Racing Teams Association atau IRTA. Kargo kedua dijadwalkan tiba pada 7 Februari. Dan menyusul pada 9-10 Februari 2022 secara gradual semua tim tiba di Lombok. Tim yang hadir pada saat tes pramusim menurut Priyandi Satria hanya tim MotoGP saja. Ada 12 tim yang hadir, sedangkan tim Moto2 dan Moto3 serta IATC tidak hadir. Ujar Priyandi Satria. Lintasan utama sirkuit Mandalika atau jalan kawasan khusus di kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika selesai dikerjakan pada 15 Agustus 2021. Pekerjaan lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 lintasan berikut track inner, outer, gravel 524.748 meter persegi disebut sebagai handover. Satu ini dilakukan oleh pembangunan perumahan. Pembiayaan lintasan sirkuit ini mencapai 899 miliar dan secara keseluruhan. Pembangunan sirkuit ini menelan dana sebesar 1,3 triliun. Untuk melakukan pengaspalan lintasan utama sirkuit Mandalika ini, pengelola mendatangkan batu dari Palu, Sulawesi Tengah sebanyak 7.000 ton dan kapur dari Ponorogo dan Probolinggo, keduanya di Jawa Timur. Wah, Ponorogo nih guys, kota yang terkenal dengan reok ini juga jadi salah satu penyumbang kapur loh untuk Mandalika. Nah, kemudian lapisan aspalnya menggunakan PG atau Performance Grade 82 yang dicampur dasarnya menggunakan stone mastic aspal atau SMA. Batu dari Palu ini untuk bagian atas yang dapat menyerap aspal. Kekasan dari tikungan 23 yaitu sewaktu memasuki tikungan kedua berbelok dan miring ke kanan dan tikungan ketiga berbelok dan miring ke kiri. Sedangkan tikungan 6, 7, 8, 9 adalah pembalap bisa flowing atau melaju tanpa menginjak rem. Dan memasuki tikungan ke-10 tampak pantai di selatan dan di sebelah kanan adanya bukit. Selain itu perbaikan di luar sirkuit juga terus dilakukan. Menurut Ridwan Syah, penataan koridor kawasan Mandalika mulai dari Bundaran Triputri hingga Bundaran Sungkung sejauh 5,5 km terbagi 3 segmen. Segmen pertama sepanjang 1,85 km untuk 4 jalur kendaraan selebar 17 meter. Segmen kedua sejauh 1,65 km untuk 4 jalur kendaraan selebar 26 meter dan segmen ketiga sejauh 2 km untuk 2 jalur selebar 16 meter. Adapun penataan jalan Bil Mandalika akan dilengkapi dengan tugu tari Nguri Sumbawa, tugu Triputri yang menampilkan tari Pere Sayang, serta tugu tema motor dekat Bundaran Sungkung. Sepanjang jalan juga akan ditanami pohon trembesi, jacaranda, dan bungur sebagai peneduh. Disiapkan pula 3 landmark untuk swafoto dan pohon flamboyan di sekitar pintu masuk sirkuit Mandalika. Bos Dorna sudah melihat loh indahnya lokasi sirkuit Mandalika sewaktu berkunjung bulan April 2021 lalu. Dan jawabannya Bos Dorna, sirkuit Mandalika ternyata lebih indah dilihat langsung di tempatnya. Wah, kita perlu bangga nih gengs atas apresiasi dari Bos Dorna ini.